Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Adrian bersama rekan saya, yaitu Balkis, di tim AB. Kita akan menjelaskan mengenai analisis kasus bidang manajemen pemasaran mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk pada poin latar belakang. Saat ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan melihat peluang tersebut, Indonesia dapat dikatakan sebagai emerging market, yaitu negara yang memiliki ekonomi rendah menuju ekonomi yang menengah. Selain pasarnya besar, regulasi yang berlaku di Indonesia tidak mengatur pembatasan kepemilikan kendaraan bagi warga negaranya. Tercatat pada tahun 2019, penjualan mobil di Indonesia mencapai 1.043 juta unit, walaupun kondisi ini mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda saat ini di Indonesia. Saat ini, mobil listrik banyak diperbincangkan karena kecanggihan, dan mobil listrik juga dapat terbilang lebih eco-friendly dari mobil berbahan bakar minyak. Penjualan kendaraan listrik diperkirakan akan tumbuh signifikan di tahun mendatang menurut prediksi IEA. Tapi hingga saat ini, antusias masyarakat terhadap pembelian mobil listrik tersebut justru kurang begitu tinggi. Berbeda dengan mobil yang memiliki bahan bakar minyak. Alasan mayoritas warga negara Indonesia masih ragu untuk membeli mobil listrik tersebut yaitu kurangnya stasiun pengisian sumber daya, dan mereka mengkhawatirkan jarak tempuh yang tidak begitu jauh dibandingkan kendaraan yang berbahan bakar minyak. Selain itu, kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen mobil listrik yang menyebabkan mereka sangat kurang menjelaskan mengenai keunggulan produk mobil tersebut. Maka dari itu, banyak sekali konsumen yang cukup meragukan ketahanan mobil tersebut. Oke, di sini kita melakukan melalui analisis Pestel. Analisis Pestel merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisa lingkungan eksternal untuk sebuah bisnis atau perusahaan. Metode ini menganalisa faktor yang mempengaruhi bisnis secara makro. Lalu yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang dipakai untuk memantau dan mengevaluasi suatu perusahaan agar dapat berkembang dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu bisnis. Lalu yang ketiga ada analisis konsumen. Analisis konsumen merupakan metode yang digunakan dalam proses pemasaran untuk memahami, mengerti perilaku setiap konsumen yang hendak memakai atau membeli produk kita. Tujuannya yaitu agar terbentuknya strategi pemasaran yang baik dan terarah pada konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami akan lebih berfokus pada lingkungan makro yang akan dianalisis menggunakan analisis Pestel yang mencakup politik dan hukum, teknologi, sosial ekonomi, dan juga faktor lingkungan dari sebuah negara yang mempengaruhi jalannya pemasaran mobil listrik. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang lingkungan makro dari pemasaran mobil listrik di Indonesia. Oke, dari segi politik dan hukum, berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di negara Indonesia, kendaraan tergolong sebagai barang mewah, sehingga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang tercatat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014. Tarif yang dikenakan pada kendaraan dihitung berdasarkan kapasitas isi silinder yang berkisar dari 10% hingga 125%. Akan tetapi, peraturan ini tergantikan untuk mobil listrik karena ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019.
Adapun pasal yang mengatur besaran pajak untuk mobil listrik tercantum pada pasal 17, 24, dan 36. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mencanangkan target penjualan terkait dengan mobil listrik pada tahun 2025 mencapai 20% di dalam pasar industri otomotif di Indonesia. Bisa dilanjut? Dari segi sosioekonomi, kondisi pandemi COVID mengakibatkan terjadinya pemerosatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga mempengaruhi mobilitas masyarakat, yang tentunya akan mempengaruhi tingkat ketertarikan konsumen untuk membeli kendaraan baru. Terutama untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan berbahan bakar listrik. Akan tetapi, dengan dikembangkannya mobil listrik nasional, diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, dengan asumsi bahwa pengembangan dilakukan di luar negeri atau secara lokal. Hal ini disebabkan karena dengan munculnya mobil listrik sebagai opsi baru di dalam pasar Indonesia, akan memunculkan lapangan pekerjaan dan pendapatan daerah karena dibutuhkannya kegiatan produksi komponen elektrik yang dibutuhkan untuk mobil listrik. Hal ini tentu saja tetap harus diimbangi oleh kebijakan fiskal tambahan karena dikenakan butuhnya insentif tambahan dalam pembelian mobil listrik dan pembelian bahan bakar minyak dari luar. Terlebih, tantangan utama masuknya mobil listrik dalam pasar Indonesia adalah harga mobil listrik yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mobil konvensional atau mobil berbahan bakar minyak. Kalau kita lihat dari segi teknologi, mobil listrik saat ini sudah memiliki teknologi fast charging, yang dimana kita tidak perlu khawatir menunggu lama untuk mengisi daya mobil kita tersebut. Selain itu, ketahanan baterai mobil listrik juga tergolong cukup kuat untuk perjalanan jangka panjang atau perjalanan yang menempuh jarak yang sangat jauh. Daya listrik yang dipakai pun tidak begitu besar. Hal ini, jika kita bandingkan dengan mobil yang berbahan bakar bensin, tentunya akan mengeluarkan biaya yang lebih kecil dan lebih murah dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak. Next. Selanjutnya, dari segi lingkungan, kita dapat melihat penjualan dari mobil listrik di Indonesia dari dua sudut pandang. Pertama adalah dari pokok masalah mengapa pemerintah Indonesia mencanangkan untuk memasukkan mobil listrik ke dalam pasar otomotif di Indonesia. Keberadaan mobil listrik ini dapat memberikan dampak terhadap ekosistem otomotif di Indonesia karena melihat kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan yang saat ini terutama karena adanya polusi udara yang tingkatnya sangat tinggi terutama di ibu kota dapat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sendiri berkaitan dengan mobil listrik berharap dapat memberikan efek positif terutama pada reduksi emisi karbon dioksida. Dengan adanya penjualan mobil listrik, reduksi emisi sebagian besar akan dihasilkan oleh mobil dengan jenis BEV atau Battery Electric Vehicle yang dilanjutkan dengan jenis-jenis lainnya dari kendaraan listrik itu sendiri. Dalam point recommendation ini, para produsen harus cerdik dalam memasarkan produk mereka di Indonesia. Cara produsen otomotif bertenaga listrik dapat memasuki pasar Indonesia yaitu mereka perlu meraih pelanggan menggunakan sebuah iklan yang menggambarkan kondisi kualitas udara Indonesia yang kurang baik saat ini. Yang seperti kita tahu bahwa kualitas udara Indonesia saat ini kurang baik dari negara lain. Mereka dapat menggambarkan bahwa dengan menggunakan produk mobil tersebut, setidaknya kondisi kualitas udara Indonesia dapat membaik dari yang sebelumnya buruk akibat adanya polusi udara dari menggunakan mobil yang berbahan bakar minyak. Lalu, kondisi infrastruktur Indonesia saat ini untuk dunia otomotif perlu banyak yang dikembangkan agar siap untuk mengubah dari bahan bakar minyak menjadi energi listrik. Karena banyak konsumen yang masih belum merasa yakin untuk menggunakan mobil bersumber daya listrik karena masih sedikitnya electric station dan suku cadang di Indonesia.
Oleh karena itu, menurut kami, manajemen pemasaran dan infrastruktur yang ada di Indonesia harus siap dalam rangka memasarkan mobil listrik tersebut di Indonesia. Selain itu, kita juga perlu melihat peluang menggunakan beberapa metode marketing. Maka jika hal-hal tersebut siap, kita dapat memasarkan mobil tersebut dengan mudah di pasaran. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.